Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Alzura Zahra dari 11 IPA 3. Jadi di video ini saya bakal menjelaskan penyakit sistem pertahanan tubuh yang terdiri dari nama kelainan, ciri-ciri, pencegahan, dan pengobatannya. Yang pertama ada hipersensitivitas atau alergi. Yang dimaksud dengan hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Penyebab alergi disebabkan oleh reaksi sistem imun terhadap alergen yang berbeda-beda pada tiap orang. Beberapa contoh alergen adalah debu, kulit mati hewan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, tanaman, dan bahan lateks. Gejala alergi pada tiap orang berbeda, bisa ringan atau berat. Gejala bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah dan gatal, ruam kulit yang terasa gatal, hingga sesak nafas. Ada pencegahan dan pengobatan alergi. Untuk pencegahan, jika pemicu alergi sudah diketahui, penderita dapat menghindari kontak dengan alergen untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Untuk pengobatan, meredakan gejala alergi yang muncul, dokter dapat memberikan obat anti alergi seperti antihistamin dan kortikosteroid. Penderita yang mengalami reaksi alergi yang berat perlu segera ke IGD rumah sakit terdekat untuk diberikan suntik epinefrin oleh dokter. Yang kedua, ada autoimun. Yang dimaksud dengan autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Belum diketahui apa penyebab penyakit autoimun, namun beberapa faktor ini dapat meningkatkan resiko seseorang untuk menderita penyakit ini. Pertama, etnis. Beberapa penyakit autoimun umumnya menyerang etnis tertentu, misalnya diabetes tipe 1 umumnya menimpa orang Eropa, sedangkan lupus rentan terjadi pada orang Afrika Amerika dan Amerika Latin. Yang kedua, gender. Wanita lebih rentan terserang penyakit autoimun dibanding pria. Biasanya penyakit ini dimulai pada masa kehamilan. Yang ketiga, lingkungan. Paparan dari lingkungan seperti cahaya matahari, bahan kimia, serta infeksi virus dan bakteri bisa menyebabkan seseorang terserang penyakit autoimun dan memperparah keadaannya. Yang keempat, riwayat keluarga. Umumnya penyakit autoimun juga menyerang anggota keluarga yang lain. Meski tidak selalu terserang penyakit autoimun yang sama, mereka rentan terkena penyakit autoimun yang lain. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala yang sama. Pada umumnya, gejala-gejala awal penyakit autoimun adalah kelelahan, pegal otot, ruam kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, kesemutan di tangan dan kaki. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Untuk mengatasi nyeri, penderita bisa mengkonsumsi aspirin. Pasien juga bisa menjalani terapi pengganti hormon jika menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Misalnya, untuk penderita diabetes tipe 1 dibutuhkan suntikan insulin untuk mengatur kadar gula darah, atau bagi penderita tiroiditis diberikan hormon tiroid. Beberapa obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid digunakan untuk membantu menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Obat jenis anti-TNF seperti infliximab dapat mencegah peradangan yang diakibatkan penyakit autoimun dan psoriasis. Pengobatan penyakit autoimun berpotensi menghabiskan biaya yang tidak sedikit dan mungkin perlu dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencoba mendaftarkan diri Anda ke asuransi kesehatan terpercaya mulai dari sekarang. Sekian beberapa penyakit sistem pertahanan tubuh yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.